Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 15 September 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santa Maria Berduka Cita. Menjadi Bunda Penebus adalah suatu kehormatan, suatu anugerah bagi kita semua. Namun bagi Bunda Maria bukan tanpa duka cita. Ia sudah mendengar hal itu ketika bertemu dengan Simeon di Kenisa. Kemudian ia tahu iri hati dan kebencian dari kaum Farisi dan ahli kitab terhadap puteranya. Ia mendengar pula berita sewaktu puteranya ditahan dan sikap orang Yahudi pada hari Jumat Agung. Bunda Maria menyaksikan juga perjalanan puteranya ke puncak Kalvari dan penderitaannya disalib. Tak dapat dilukiskan apa yang terjadi di dalam hati seorang ibu dalam suasana demikian. Namun ia tetap pada tugasnya. Ketika disalib, Tuhan Yesus berkata, "Inilah anakmu, inilah ibumu." Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kekuatan kami. Ketika putramu ditinggikan di salib, ibundanya berdiri di situ dan ikut menderita. Semoga kami pun ikut serta dalam sengsara yang diderita Kristus demi keselamatan umat manusia, agar kami dapat ikut serta pula dibangkitkan bersama Dia yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setiap anak memiliki ibu. Setiap dari kita dilahirkan dari ibu. Sebagai orang yang beriman, kita sudah barang tentu selalu menghormati ibu dengan hati yang tulus dan selalu meminta pertolongan kepadanya dikala mengalami persoalan dalam hidup rumah tangga atau persoalan yang menyesakkan serta yang menggelisahkan. Dan sudah barang tentu ibu juga akan membantu dengan tulus pula. Seorang ibu pasti pula mendoakan anak-anaknya supaya hidupnya aman, tenang, sejahtera, serta bahagia.
Demikian pula Bunda kita, Bunda Gereja, yaitu Ibunda Tuhan kita Yesus Kristus. Ia selalu menyertai anak-anaknya, supaya setiap orang hidupnya memiliki iman yang dewasa, taat, setia dalam hidupnya, dan hormat menyembah kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus menyerahkan kepada Yohanes murid yang dikasihinya, inilah ibumu. Kita ini menjadi anak-anak Bunda Gereja, anak-anak Bunda Maria. Dialah yang melahirkan kita di dalam iman, ketaatan, dan kesetiaan. Bunda Maria menjadi contoh bagi kita di dalam penderitaan. Ia setia mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Bunda Maria menjadi penghibur di dalam penderitaan bagi kita semua. Maria sebagai bunda yang berduka cita, maka kita meneladani dan menghormati hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, pengorbanan Bunda Maria sungguh sangat menginspirasi kita semua. Ia adalah martir tanpa tetesan darah. Ia adalah martir yang hidup di dalam keheningan, namun mampu menggerakkan keramaian, supaya hidup selalu semakin berpusat kepada Kristus. Melalui Bunda Maria yang berduka cita, kita mampu menghadapi persoalan kehidupan dan menghadapi penderitaan. Saudara-saudari, melalui Maria, kita belajar mencintai Tuhan Yesus, Sang Guru, Tuhan, dan penyelamat kehidupan kita. Melalui Bunda Maria, kita dengan setia berdoa, Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Itulah menjadi tanda bagi kita bahwa Maria menyertai kita yang hidup di dalam penderitaan. Menjadi doa gereja, menjadi doa kita pula. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber penebusan kami, pada hari ini kami telah menerima kurnia pembawa keselamatan kekal dalam merenungkan dan menghormati duka cita Santa Perawan Maria, Bunda kami, Bunda Gereja. Semoga apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus dapat dilengkapi pula dalam diri kami guna kepentingan seluruh umat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.